Halo Sobat Aquaculturis, selamat datang di channel Abirai Aquaculture dan di video kali ini saya ingin mencoba membuat aquascape dengan menggunakan metode low-tech aquascape yang dipopulerkan oleh Diana Wallstar. Nah, sebelum videonya dimulai, gimana kalau kita nonton intronya dulu teman-teman? Let's go! For your information teman-teman, di video kali ini saya tidak akan menggurui atau mengajari kalian semua tentang aquascape. Jadi di video kali ini pure hanya saya berbagi pengalaman pertama saya dalam membuat aquascape menggunakan metode low-tech aquascape. Jadi kalau misalkan saya ada kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Baik, di sini saya menggunakan dua buah akuarium. Untuk akuarium utamanya saya menggunakan akuarium bulat dari WW Design, dan untuk akuarium keduanya saya menggunakan akuarium soliter dengan ukuran 10 cm. Dan selanjutnya saya menebarkan bakteri starter di bagian dasar akuarium, dan bakteri starter yang saya gunakan adalah Aqua Sehat dari Aquariset. Dan pada aquascape dengan menggunakan metode low-tech aquascape ini diharapkan teman-teman menggunakan air dengan pH senilai 6,5 sampai dengan 7, dan untuk general hardness-nya bernilai 4 sampai dengan 10. Selanjutnya kalian bisa menebarkan rumah bakteri. Nah, untuk rumah bakteri yang saya gunakan adalah Power Grow dari Aquariset. Dan kalau rumah bakteri sudah ditebar, kalian bisa masuk ke lapisan berikutnya, yaitu pupuk dasar. Silakan kalian tebar sesuai dengan slope yang kalian inginkan. Nanti tinggal dirapin aja pakai kuas. Kalau misalkan pupuk dasar udah, selanjutnya kita naik ke step berikutnya, yaitu lapisan soil. Nah, soil yang saya gunakan adalah Ultimate Soil dari Aquariset. Dan terima kasih untuk Aquariset telah membuat produk-produk yang sangat bermanfaat bagi aquascaper di seluruh Indonesia. Kalau misalkan bagian dasar dirasa sudah selesai, lanjut kita menyeting layout hardscape-nya. Di sini saya menggunakan batu erlangga sebagai hardscape-nya. Batu erlangga ini sudah saya pukul-pukul, sudah saya hancurkan sehingga ukurannya lebih kecil dan disesuaikan dengan konsep yang saya mau. Kalau misalkan udah, tinggal kita setting aja seperti apa susunan dari hardscape-nya. Langsung dilanjut ke step berikutnya, yaitu pengisian air. Nah, untuk pengisian air kita isi air dulu dengan ketinggian disesuaikan dengan ketinggian soil bagian depan, karena setelah pengisian air kita mau planting bagian depan. Nah, pada aquascape dengan menggunakan metode low-tech aquascape ini, saya menggunakan tanaman yang rakus nutrisi dan juga pertumbuhannya cepat. Untuk bagian depannya saya menggunakan Hairglass dan juga Monte Carlo. Silakan kalian kreasikan sendiri tanamannya seperti apa, mau pakai apapun itu, yang penting dia rakus nutrisi dan juga pertumbuhannya cepat. Nah, di sini saya melakukan planting dengan menggunakan pinset, tentunya dengan jarak tanamannya itu 1 cm kurang lebih. Silakan di planting dulu, diselesaikan, dan kalau bagian depan sudah selesai, silakan kalian isi air sampai ketinggiannya sesuai dengan ketinggian soil bagian belakang. Nah, karena setelah ini kita mau planting bagian belakang. Untuk planting bagian belakang, saya menggunakan tanaman diantaranya Cryptocorin, Monte Carlo, dan juga Rotala rotun. Nah, untuk Rotala rotun ini mungkin setelah diisi air, daunnya itu ada yang muncul ke permukaan air. Nah, ini dibiarinin aja ya, nggak usah kalian pikirin atau kalian cemasin nanti tumbuhannya mati atau enggak. Nah, jadi biarkan aja ada beberapa daun yang muncul ke permukaan. Nah, karena dengan munculnya daun ke permukaan air ini memiliki keuntungan untuk ekosistem di low-tech aquascape ini. Di antaranya dengan munculnya daun ke permukaan air ini, tumbuhan tersebut mampu memanfaatkan CO2 secara langsung dari udara bebas.
Kalau misalkan plantingnya udah, tinggal kalian lakukan pergantian air sampai airnya menjadi jernih. Dan untuk finishingnya, tinggal kalian berikan tanaman frogbeet. Di sini saya menggunakan tanaman frogbeet berupa Amazon frogbeet. Nah, lagi-lagi tanaman floating ini atau tanaman frogbeet yang saya gunakan ini memiliki manfaat tersendiri untuk aquascape dengan menggunakan metode low-tech aquascape. Dengan menggunakan tanaman Amazon frogbeet ini, diharapkan tanaman floating dari Amazon frogbeet ini mampu menyerap nutrisi berlebih dengan akarnya. Dan tanaman floating ini juga memiliki kelebihan, yaitu mampu menyerap cahaya lebih baik dibandingkan tanaman yang full ada di dalam air. Dan selain itu, tanaman ini juga mampu memanfaatkan CO2 langsung dari udara bebas. Nah, kalau misalkan bagian akuarium utama sudah selesai, lanjut kita ke akuarium kedua. Untuk akuarium kedua, step-stepnya sama seperti akuarium pertama ya, yaitu kita bakteri starter dulu, kita tebar, terus rumah bakteri, dilanjut pupuk dasar, dan soil. Untuk hardscape-nya saya masih menggunakan batu Erlangga sebagai hardscape-nya. Dan setelah pembuatan bagian dasar dan hardscape-nya sudah selesai, silahkan kalian isi air, dan ketinggian air disesuaikan dengan ketinggian soilnya, karena kita mau planting lagi. Nah, untuk tanaman yang saya gunakan di akuarium kedua ini, saya menggunakan dua jenis tanaman. Yang pertama ada hair glass, dan selanjutnya ada rotala mix. Jadi rotalanya ini banyak jenisnya, jadi di mix aja, dicampur. Dan kalau udah di plating, silakan diisi air dan diganti airnya sampai airnya menjadi jernih. Nah, kalau udah jernih, silakan di finishing dengan menggunakan tanaman floating lagi, dan saya masih menggunakan Amazon frogbeet sebagai tanaman floatingnya. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, ngapain saya buat dua aquascape di waktu yang bersamaan. Nah, jadi untuk akuarium utama saya kan menggunakan akuarium berbentuk bulat ya, jadi saya nggak bisa langsung mendudukkan atau meletakkan lampunya secara langsung di akuarium bulat tersebut, jadi masih butuh dudukan lampu lagi. Nah, saya berpikir gimana kalau dudukan lampu itu saya menggunakan akuarium soliter tersebut. Nah, terus saya pikir juga, gimana kalau misalkan daripada akuarium soliter tersebut polos begitu aja, mending saya kreasikan lagi menjadi aquascape juga. Nah, aquascape-nya tetap menggunakan metode low-tech aquascape. Jadi daripada polos begitu aja, akuariumnya bening, untuk stand lampunya mending saya kreasikan lagi, jadi sehingga lebih eye-catching dilihatnya. Untuk urusan pencahayaan, saya menggunakan lampu dengan intensitas cahaya medium ya. Dan untuk lama penyinarannya, kita menggunakan metode siesta, yaitu 5-4-5. Artinya apa? 5 jam lampu on, 4 jam lampu off, dan 5 jam lampu on lagi. Nah, penggunaan metode siesta ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan CO2 untuk proses fotosintesis tanaman air tersebut. Untuk urusan pergantian air, pada bulan pertama cukup kalian ganti air seminggu sekali dengan pergantian air cukup 50% dari volume airnya. Dan kalau misalkan kalian amati tanaman sudah mulai tumbuh akar baru ataupun daun baru, kalian bisa memberhentikan pergantian air tersebut. Pergantian air dilakukan hanya jika air mengalami penguapan. Jadi silakan kalian isi ulang airnya jika mengalami penguapan. Dan jika akuarium atau aquascape mulai butak airnya, silakan kalian ganti airnya cukup 30% saja maksimalnya. Dan apabila kalian tertarik mengenai metode low-tech aquascape ini, kalian bisa membaca buku ciptaan Diana Wallstart yang berjudul Ecology of the Planted Aquarium. Dan kalau misalkan kalian mager baca buku bahasa asing, mungkin kalian bisa baca resume yang telah dibuat oleh Aquajaya X Aquariset, dan kalian bisa membaca resumenya di channelnya Aquajaya X Aquariset. Mungkin begitu aja video kali ini, cukup singkat dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe tentunya, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Abi Ray izin cabut, stay safe guys.